Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan menerangkan tentang bilangan kuantum. Di video sebelumnya kakak sudah menjelaskan ya apa itu struktur atom dan konfigurasi elektron. Maka untuk selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Ikuti terus video dari kakak. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang bilangan kuantum. Teman-teman masih ingat enggak di pertemuan sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang atom dan struktur atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur materi. Atom itu sendiri terdiri atau tersusun atas proton, elektron, dan neutron. Lalu teman-teman terbayang enggak? Elektron itu letaknya di mana sih di dalam atom? Apakah di luar, ataukah di dalam, ataukah di kulit, ataukah di mana? Nah, untuk mengetahui tentang posisi letaknya elektron di dalam suatu atom, maka kita perlu belajar tentang bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan tentang posisi elektron di dalam suatu atom. Bilangan kuantum itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Sekarang kita bahas ya satu persatu apa sih bilangan kuantum magnetik, spin, utama, dan azimut ini. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini disimbolkan dengan huruf n kecil. Bilangan kuantum utama itu adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan tentang kulit atom. Berarti kalau hubungannya dengan kulit atom, kita harus hafal tentang lintasan elektron pada Niels Bohr. Apa saja? Ada kulit K, L, M, dan N. Kulit K, bilangan kuantum utamanya N sama dengan 1. Kulit L, bilangan kuantum utama N-nya sama dengan 2. Kulit M, bilangan kuantum utama N-nya sama dengan 3. Kulit N, bilangan kuantum utama N-nya sama dengan 4. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi diingat, kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan tentang kulit-kulit pada atom. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan huruf L kecil. Bilangan kuantum azimut adalah suatu bilangan yang menunjukkan tentang subkulit pada atom. Subkulitnya ada apa saja? Ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Subkulit S ini menyatakan L-nya sama dengan 0. Ingat-ingat ya, untuk subkulit S, bilangan kuantum azimut L-nya sama dengan 0. Subkulit P, bilangan kuantum azimut L-nya sama dengan 1. Subkulit SPD, bilangan kuantum azimut L-nya sama dengan 2. Subkulit F, bilangan kuantum azimut L-nya sama dengan 3.
Jadi perlu digarisbawahi kalau bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit pada atom. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan huruf M kecil. Bilangan kuantum magnetik itu sendiri berkisar nilainya antara negatif L sampai plus L atau positif. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan tentang orbital atau jumlahnya orbital pada suatu atom. Untuk subkulit S, orbitalnya jumlahnya hanya 1, yaitu 0. Untuk subkulit P, orbitalnya jumlahnya ada 3, yaitu -1, 0, dan +1. Subkulit D, orbitalnya jumlahnya ada 5, yaitu -2, -1, 0, +1, dan +2. Subkulit F, orbitalnya jumlahnya ada 7, yaitu -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Jadi perlu diingat-ingat kalau bilangan kuantum magnetik itu menyatakan tentang jumlah orbital dalam suatu atom. Kemudian yang keempat adalah bilangan kuantum spin, disimbolkan dengan huruf S kecil. Bilangan kuantum spin ini nilainya hanya 2, yaitu kalau panahnya itu berdiri namanya adalah +1/2 nilainya. Yang kedua, bila panahnya itu terbalik nilainya adalah -1/2. Jadi panah berdiri dan panah terbalik ini menyatakan elektron. Contoh soal nomor 1, tentukan bilangan kuantum pada unsur K dengan nomor atom 19. Maka penyelesaian, langkah yang pertama, kalau kita disuruh menentukan bilangan kuantum, kita harus tahu konfigurasi elektron pada atom tersebut. Konfigurasi elektron sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau unsur kalium, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Setelah kita menentukan konfigurasi elektronnya pada atom 19 kalium, maka kalau untuk menentukan bilangan kuantum, kita harus ambil konfigurasi elektron terakhir sendiri, yaitu di sini yang paling terakhir adalah 4s1. Setelah menentukan konfigurasi elektron yang terakhir, maka 4s1 inilah yang digunakan untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Keempat bilangan kuantum yang pertama adalah N. Untuk menentukan N-nya atau bilangan kuantum utamanya, maka karena di sini ada 4, maka kulitnya adalah 4. Berarti N-nya sama dengan 4. Berarti dilihat angka ya, angka di depan pada subkulit itu namanya adalah kulit. Untuk menentukan L atau bilangan kuantum azimutnya, maka di situ ada subkulit S. Bilangan kuantum azimut itu menentukan subkulit. Berarti kalau subkulitnya S, berarti L-nya sama dengan 0. Berarti L-nya sama dengan 0 ya. Untuk yang ketiga, bilangan kuantum magnetik.
Bilangan kuantum magnetik kalau subkulitnya S berarti orbitalnya jumlahnya sama dengan 1 ya. Berarti M-nya sama dengan 0. Karena di situ elektronnya jumlahnya 1, maka isinya orbital juga 1 elektronnya ya. Kemudian bilangan kuantum spin. Karena elektron yang jumlahnya 1 tadi berdiri tegak, untuk pengisian elektron yang pertama harus berdiri tegak dulu, maka spinnya adalah plus setengah karena panahnya panah berdiri. Seperti itu ya untuk menentukan bilangan kuantum. Contoh bilangan kuantum yang kedua adalah tentukan bilangan kuantum dari unsur 26 Fe. Maka kita yang pertama harus menentukan konfigurasi elektronnya dulu ya, jangan lupa. 26 Fe berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 2 tambah 2 4 tambah 6 10, 12, 18, 20, 26. Dan benar ya, totalnya 26. Setelah itu, untuk menentukan bilangan kuantum, kita harus ambil konfigurasi elektron yang terakhir di sini adalah 3d6 ya teman-teman ya. 3d6. Berarti kalau konfigurasi elektron terakhir 3d6, maka untuk menentukan N yang pertama atau bilangan kuantum utamanya itu kita ambil yang ini ya, jangan lupa ya, angka di depannya, berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan L atau bilangan kuantum azimutnya, berarti L sama dengan, karena di sini subkulitnya adalah subkulit D, berarti L-nya sama dengan 2. Ingat-ingat ya, D itu L-nya sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum magnetik, kita harus tahu jumlahnya orbital dulu. Karena subkulit D jumlah orbitalnya ada berapa ya? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 ya, betul ya? Setelah itu, setelah kita menentukan jumlah orbital, kita isi elektron di sini. Elektronnya kan jumlahnya ada 6 ya. Pertama kita harus isi berdiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini dipenuhin dulu dengan elektron yang berdiri, baru sisanya adalah terbalik ya. Yang pertama harus berdiri diisi penuh dulu, kemudian terbalik. Nah, setelah kita menentukan jumlah orbital dan isinya elektron ada 6, maka di sini nilainya berapa? Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Maka M-nya kita ambil isi elektron terakhir. Isi elektron terakhir tadi di M sama dengan min 2. Berarti M-nya sama dengan min 2. Diingat-ingat ya. Ini elektron terakhir. Jadi M-nya sama dengan min 2 karena elektron terakhir itu di M sama dengan min 2. Kemudian karena terakhir elektronnya itu terbalik, maka S-nya sama dengan min setengah. Karena pengisian elektron terakhirnya itu panahnya adalah terbalik ya. Kalau panahnya terbalik, maka nilai S-nya adalah min setengah. Perlu diingat-ingat ya teman-teman.
Kalau subkulitnya S, M-nya itu cuma 1, yaitu 0. Tapi kalau subkulitnya P, D, sama F, itu M-nya bisa banyak. Maka harus digambar orbitalnya dulu, baru diisi elektronnya. Diambil elektron yang paling akhir untuk menentukan bilangan kuantum magnetik dan spin. Jadi di sini saling berhubungan memakai elektron terakhir, teman-teman. M sama S itu pakai elektron terakhir. Diingat-ingat ya. Terima kasih ya teman-teman bagi yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau hubungi lewat via WA. Jangan lupa pula, jika ada PR boleh konsultasi gratis teman-teman. Hubungi WA kakak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.